Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, ketika kita telah selesai melantunkan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, hati terasa lapang, pikiran jernih, dan mudah-mudahan apa yang kita lantunkan salawat kepada baginda Muhammad SAW itu menjadi penyebab kita mendapat syafaat Rasulullah SAW dari dunia hingga di akhir nanti. Hadirin yang berbahagia, ada pesan agar kita menyampaikan tentang masalah kehidupan dan masalah rezeki yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya, di mana rezeki yang Allah berikan itu tentunya harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah ini, karena apapun saja yang Allah berikan tentang masalah dunia itu pasti akan lenyap. Sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin wa la najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa yang ada di sisimu, semua yang kita miliki, yang kita gunakan, ataupun yang terjadi pada diri sendiri, itu akan musnah, binasa. Wa ma indallahi baq, dan apa yang di sisi Allah berupa amal saleh itu kekal. Walaupun telah lama kita berbuat, Allah tidak lupa terhadap perbuatan kita. Itu aman. Contoh, kalau kita beramal baik pada masa-masa tahun yang lalu, terasanya sudah tidak pernah kita rasakan kebaikannya. Tetapi pahalanya yang Allah janjikan nanti akan diberikan di surganya. Sama dengan orang yang berbuat dosa. Dulu berbuat dosa, perbuatan dosa itu dianggap nyaman, dianggap enak dulu. Tapi sekarang sudah tidak terasa lagi. Tapi dosanya kekal. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu, titipan Allah Subhanahu wa taala ini berupa jasad, berupa diri, berupa roh, berupa penglihatan, pendengaran, lisan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan kepada kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu harus ingat, apa yang ada pada dirimu, apa yang Allah berikan kepadamu di dunia ini, semuanya berupa harta benda dan sebagainya akan musnah, akan ditinggal. Dan apa yang kamu bawa berupa sedekah, berupa infak, berupa zakat, berupa sholat dan selawat, itu kekal abadi dan nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menjanjikan kepada kita di akhirat nanti. Wala najziyanna alladhina sabaru, dan kami benar-benar akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Kamu tentunya sabar. Kalau tidak sabar, ya gimana? Musholawat lama waktunya. Ya, dari pagi, dari maghrib sampai sekarang. Jadi lama waktunya. Untuk apa? Supaya kita diakui sama Nabi Muhammad SAW. Dan salawat kita diterima dan disampaikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Karena salawat kita disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau berselawat di malam hari Jumat atau hari Jumat, Allah memperdengarkan Rasulullah suara-suara kita karena selawatnya. Oleh karena itu perbanyak selawat ketika malam Jumat atau hari Jumat, karena Rasulullah itu langsung mendengar suara kalian. Nah, balasan-balasan semacam itu diberikan kepada orang sabar, ajrahum, pahalanya. Di dunia ada imbasnya. Orang yang banyak selawat itu diberikan kemudahan tentang masalah urusan rezekinya, kesehatannya, rumah tangganya, dan lain sebagainya. Ya, itu akan dirasa pahala itu. Biasa nih makanu ya malun.
dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Selawat misalkan pada malam hari ini 1 jam 2 jam, tetapi untuk seminggu itu sudah casnya sudah kuat. Kalau misalkan 1 minggu tidak selawat, itu udah alhamdulillah, karena kita dari 2 jam selawat itu sudah sama dengan dicas. Kalau HP dicas itu kan sudah banyak baterainya, mau dipakai berapa hari atau seminggu bisa. Sama, nanti habis lagi dicas lagi, malam Selasa dicas lagi, selawat lagi, sama dengan sholat. Karena jasad itu perlu makan, perlu minum. Jasad makan, minum, bisa apa? Bisa sehat. Kalau jasadnya bisa sehat, jangan hanya jasadnya, tapi rohnya juga harus disehatkan dengan baca selawat, baca zikir, baca istighfar, itu. Supaya jasad dan rohnya ini sama kuat. Karena orang yang sholat itu bersama rohnya. Tidak mungkin orang sholat dengan jasadnya saja, tetapi dengan rohnya juga. Makanya dibawa roh ketika sholat. Supaya apa? Supaya rohnya nanti di luar sholat dapat membimbing jasad ke jalan-jalan yang benar. Itu dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, adapun orang yang berbuat keji dan mungkar bukan karena sebab sholatnya yang salah, tetapi sholatnya yang dipermainkan sehingga tidak ada pengaruh kepada jasad. Jadi rohnya ketika sholat itu tidak pengaruh. Oleh karena itu hafidhu ala sholawat wa sholatil wusta. Jagalah, pelihara sholat pertengahan dan dirikan sholat itu dengan secara tegak, secara sungguh-sungguh. Kalau itu sholat yang pertengahan antara isya dan duhur adalah subuh, atau asar di antara duhur dan maghrib dan lain sebagainya, itu banyak ulama pendapat tafsir mengatakan seperti itu. Tetapi menurut tasawuf itu sholat yang pertengahan itu adalah hati. Hati itu ada pertengahan dari kepala sampai kaki di tengah, antara tangan kanan tangan kiri di tengah. Jaga hati ini jaga. Untuk apa? Karena tempatnya takwa di sini, at-taqwa hahuna, tempatnya at-taqwa di sini. Orang baik itu karena sebab hatinya baik, dan orang yang buruk itu juga karena sebab hatinya yang buruk. Jadi kita harus mempelajari dengan cara yang cerdas. Ya, nah itu amalan kita, ubudiyah kita atau selawat kita itu pasti ada pahalanya dan berpengaruh terhadap jasad ini untuk mendapatkan atau mengunduh ridha Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Walaupun rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih bayi, masih umur 4 bulan, tetapi dengan sebab kita itu diberikan rezeki yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab apa? Allah memberikan kemudahan rezeki itu dengan memberikan gerakan perbuatan kita itu dijadikan tunduk patuh kepada Allah, atau lesan banyak berselawat kepada dan istighfar kepada Allah SWT, itu menjadi penyebabnya. Kalaupun ada orang banyak rezekinya, ya itu pengaruhnya karena sebab Allah menggerakkan, ya, atau menentukan rezekinya itu dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan amal yang baik. Bagaimana dengan yang lainnya? Orang yang tidak berbuat baik, orang malah tidak sholat, malah orang begini. Nah itu sudah istidrat namanya, lain lagi, tidak bicara istidrat. Orang yang beriman itu kalau diberi rezeki dia mensyukuri. La in syakartum la azidannakum. Makanya diteruskan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur atas apa yang aku nugerahkan kepadamu, niscaya aku tambah nikmat itu kepadamu. Tetapi jika kamu ingkar, ketika kamu dulu tidak kaya lalu kaya, ketika kamu biasa lalu sekarang menjadi orang yang luar biasa lalu kamu sombong. Nah, inna adzabi lasyadid. Di dunia dapat hukuman dan di akhirat dapat balasan hukuman dari Allah Subhanahu. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin aw untha. Siapa orang yang berbuat amal yang baik min dzakarin aw untha. Baik itu laki-laki ataupun perempuan, artinya sama. Kalau orang yang berbuat baik itu tidak laki tidak perempuan, sama. Kadang-kadang orang yang datang pengajian itu kebanyakan perempuan. Kenapa? Lakinya mungkin sibuk di kantor, ya enggak? Atau sibuk di pasar dan sebagainya. Sementara ibu-ibunya banyak yang hadir ke pengajian.
Nah itu. Jadi kebaikan itu bukan pada laki-laki saja. Laki-laki ataupun perempuan kalau dia berbuat baik lalu diiringi wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman kepada Allah. Nah, jadi berbuat baiknya itu karena diiringi dengan ilmu, diiringi dengan keimanan, percaya diri bahwa Allah semuanya yang mengatur segala urusan kita, bukan orang lain. Nah, walanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Maka kami benar-benar akan menjadikan dia hidup dengan kehidupan yang baik. Jadi tidak akan tersesat ataupun tidak melarat, tidak sengsara, tidak menderita. Hidupnya di dunia bahagia. Bahagia itu bukan diukur dengan kekayaannya, bukan. Karena banyak uangnya, karena banyak ini, tidak. Kebahagiaan itu adalah bila mana kita diberi oleh Allah, dia bersyukur kepadanya. Kenapa? Karena itu kata tadi, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur di dunia pemberian Allah yang sedikit itu, kamu syukuri, nanti di akhirat kamu akan aku masukkan ke surga kamu. Yakin? Nah, ini iman. Makanya kalau ada orang yang beriman kepada Allah, baik laki-laki dan perempuan, sementara dia betul-betul percaya tanpa ragu bahwa yang dijanjikan Allah itu semuanya benar, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu benar, dan kalau kita tidak sanggup memikul beban, ya, masalah-masalah yang tidak dijangkau oleh akal, maka bawalah hati itu dengan keimanan, kepercayaan tanpa ragu. Kenapa? Karena yang membawa dan membicarakan itu adalah Tuhan kita, yaitu Allah. Karena yang berbicara itu adalah Muhammad Rasulullah, Shadiqul Masduq. Itu. Jadi harus kita benarkan. Caranya bagaimana? Semua ma'atakumur rasul fakhuduh. Apa yang datangnya dari Rasulullah, maka hendaklah kamu ambil. Baik tak baik, nyaman tak nyaman, pokok di Rasulullah. Jangan sampai kamu dipengaruhi dengan hawa nafsu kamu sendiri. Karena apa yang datang di Allah dan Sunnah itu semuanya baik, walaupun menurut kamu tidak baik. Jangan-jangan kamu pingin pangkat, jabatan, atau harta dan kedudukan, tetapi Allah tidak mau memberinya, lalu kamu serta-merta dengan hawa nafsunya, dengan segala cara kamu berbuat, maka itu adalah ketidakbaikan. Makanya kalau menerima apa adanya itu adalah malun la yanfad, harta yang tak pernah sirna, kebahagiaan yang tak pernah susah, ada susahnya. Kenapa? Karena hidupnya bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar.